Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan kita dapat bersama-sama berkumpul di sekolah tercinta kita ini, yaitu Homeschooling Jambi Preneur School. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat serta pertolongannya di dunia ini sampai akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala Sekolah Homeschooling Jambi Preneur School serta sekretaris, bendahara, dan para guru yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, insya Allah kita semua dimuliakan Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, pada episode bedah buku kali ini, atau bahasa kerennya book review, kembali lagi bertemu dengan saya Andika Yudhistira, di mana dalam hal ini saya masih akan melanjutkan untuk membedah buku atau kitab sebelumnya, yaitu kitab atau buku ini yang judul Hadis Arba'in Nawawi. Dan itu sudah saya share juga tuh filenya, ada di grup sekolah kita kalau ada yang mau lihat kan. Dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu penulis dari kitab ini yang bernama Yahya bin Syaraf. Baik itu dari kisah dari biografinya, masa kehidupannya, sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Namun dalam pertemuan kali ini saya akan membahas, belum masuk hadisnya ya, yaitu kenapa Imam An-Nawawi memberi judul kitab yang dikarang ini Hadis Arba'in Nawawi. Apa tujuannya itu? Jadi setiap orang membuat suatu karya itu pasti ada tujuannya. Bahkan judulnya pun pasti ada maksud dan tujuannya gitu. Termasuk Imam Nawawi ini. Ya, kita masuk ya. Pertama kita bedah dulu arti hadis. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, atau ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu ada perkataan, perbuatan, sama persetujuan Nabi Muhammad SAW. Dimana kalau contoh hadis dalam bentuk perkataan itu, kalau misalnya kita ada lihat atau pernah mendengar dari ustaz-ustaz ceramah itu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, itu berarti hadis dalam bentuk perkataan, karena ada sabda kan, Rasulullah bersabda, itu berarti perkataan. Ada hadis yang bentuk perbuatan. Dan bentuk perbuatan itu berarti apa yang dilakukan Nabi. Misalnya ada hadis yang sahabat melihat Rasulullah itu makan dengan tangan kanan dan sampai duduk. Nah, itu kan berarti perbuatan Nabi yang disaksikan oleh sahabat. Ada juga hadis yang tadi persetujuan atau yang ditetapkan oleh Nabi, tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Saya mungkin pernah juga mendengar ya salah satu riwayat, ada sahabat Nabi itu melakukan amalan, tapi amalan itu tidak contohnya Rasulullah gitu. Seperti sholat sunnah wudhu. Jadi ada sahabat Nabi itu namanya Bilal. Bilal ini sahabat Nabi orang Ethiopia, dia kulitnya hitam gitu. Jadi beliau ada melakukan amalan, ya suka berwudhu gitu. Setiap misalnya wudhu batal, berwudhu lagi. Setelah wudhu dia itu melakukan sholat sunnah, yang biasa kita kenal soal sunnah wudhu. Nah, ternyata dari perilaku perbuatan yang dilakukan oleh Bilal itu senangi oleh Nabi itu. Bahkan dengan perbuatan yang sederhana itu, Bilal itu dijamin masuk surga itu. Bahkan kata Rasulullah itu, sendalnya itu sudah terdengar katanya di surga. Padahal berkat amalan yang mungkin sederhana ya. Jadi itu hadis. Kemudian tadi hadis ya. Sekarang arba'in lagi. Arba'in ini bahasa Arab, artinya 40.
Kalau arba artinya 4, kalau arba'in artinya 40. Ya mungkin kita yang sholat, yang kalau yang melapaskan niat ya, sholli fardhu isya'i arba'a rakaatin, arba'a itu kan artinya 4. Atau sholat zuhur arba'a, sholat asar arba'a itu artinya 4. Kalau arba'in 40. Nah. Kemudian tadi hadis, kemudian arba'in, dan yang ketiga ini Nawawi ya. Nawawi ini sebenarnya nama tempat asal penulisnya, yang seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya itu. Ini nama beliau itu Yahya bin Syaraf. Cuman karena beliau ini berasal dari negeri daerah Nawa, kalau sekarang ini masuk dalam negara Suriah, jadi nama belakangnya itu yang jadi tempatnya itu dinisbatkan sebagai namanya itu. Jadi dipanggil Imam An-Nawawi, yang berarti imam ini berasal dari daerah Nawa. Ya mungkin kalau pada masa itu mungkin ya Pak Prata sudah hidup dan jadi ulama kan, mungkin nama Pak Prata ini bukan Pak Prata memang gitu. Mungkin Imam Al-Jambi kan, karena berasal dari Jambi gitu. Itu. Jadi hadis Arba'in Nawawi ini artinya 40 hadis karangan Imam Nawawi. Oke, masih kita lanjut ya. Ini kita singkat aja. Apa alasan Imam Nawawi memilih 40 hadis itu? Kenapa ada kurang dari 40? Atau mungkin 50, 100? Kenapa harus 40? Itu pun ada tujuannya ternyata beliau. Berdasarkan ada hadis Nabi. Ya, hadis Nabi meskipun riwayatnya ini dhaif atau lemah. Ini saya bacakan ya langsung artinya ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengetahui 40 hadis yang berkaitan dengan perkara agama, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama dalam barisan para ulama. Nah di sini dhaif itu, tapi dhaif ya. Jadi masuk barisan para ulama itu berarti insya Allah masuk surga gitu. Karena ulama-ulama insya Allah soleh, masuk surga itu. Ya meskipun hadis ini statusnya dhaif ya. Dhaif itu artinya lemah. Jadi dalam tingkatan hadis itu ada 4. Ada hadis sahih. Sahih ini hadis yang sangat terpercaya. Ada hadis yang tingkat level 2 itu hasan, hadis yang baik. Ada yang 3 itu hadis dhaif, lemah. Ada yang keempat ini hadis maudhu atau hadis palsu. Hadis palsu ini ya palsu berarti tidak bisa dipakai gitu. Tapi kalau yang 3 ini sahih, hasan, dhaif itu masih bisa dipakai. Tapi khusus untuk dhaif itu ada persyaratannya kalau mau dipakai gitu. Ya diantaranya jangan sampai bertentangan dengan dalil yang di atasnya kayak Al-Quran ataupun hadis sahih dan hasan, dan juga tidak berlebih-lebihan gitu, dan juga riwayatnya tuh sebagai fadha'il amal untuk kita tuh beramal gitu. Tuh hadis dhaif ya. Jadi status hadis yang tadi itu dhaif, lemah, tapi masih boleh dipakai karena tidak bertentangan dengan dalil-dalil di atasnya gitu. Adapun mungkin juga kita sering ya dengar sepertinya angka 40 tuh banyak keistimewaannya gitu kan. Emang ya ada keistimewaan di angka 40 ini. Maka ini saya catat juga nih. Yang antaranya berkaitan dengan usia. Apabila seseorang sudah berusia 40 tahun, itu insya Allah sudah menuju kematangan secara spiritual dan intelektual gitu. Oh. Sini ada yang sudah 40. Kemudian 40 itu juga ada sesuatu yang minimal melatih diri untuk istiqomah atau konsisten. Misalnya gini, misalnya di antara kita nih ada yang mungkin malas-malasan ya, entah itu malas olahraga, atau mungkin malas baca buku, atau mungkin malas basing lah apa ya. Tapi kita nih mau melawan rasa malas itu, caranya apa? Ya kita lakukan apa yang kita malas itu. Misalnya kita malas olahraga, kita rutin olahraga itu. Tapi kita rutinkan itu pastikan selama 40 hari itu jangan sampai ada ketinggalan. Tapi kalau sudah sampai 40 hari kita melatih gitu, biar kita istiqomah atau konsisten, itu insya Allah nanti setelah hari-hari berikutnya kita tidak malas-malasan lagi. Bahkan kita tuh merasa rugi dan menyesal gitu kalau seandainya tidak sampai itu. Ya ini harusnya aku olahraga, tapi aku itu aduh gimana ya? Kok dia berusaha mengganti karena sudah istiqomah di melakukannya 40 hari gitu. Kemudian juga yang ketiga, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ya,
itu diangkat menjadi nabi dan rasul itu di usia 40 tahun. Ya. Dan sebagai macamnya. Jadi itu diangkat, jadi 40 tahun itu ada di angka 40 itu ada keistimewaan gitu. Tapi bukan berarti kita mengkeramatkan angka 40 ya, bukan begitu. Ada keistimewaan tapi bukan berarti mengkeramatkan. Dan juga tidak beranggapan bahwa jika 40 itu angka istimewa, berarti ada angka yang tidak istimewa atau angka sial. Tidak ada gitu. Dalam Islam kita tidak mempercayai ada sesuatu yang sifatnya sial, yang buruk ya. Jadi dalam Islam itu hanya ada dua, baik dan lebih baik itu. Tidak ada istilahnya itu hari sial, tahun sial, bulan sial. Dalam satu minggu ada 7 hari. Semua hari itu baik, tapi ada hari yang terbaik. Hari apa? Hari Jumat. Nah. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, seterusnya sampai Zulhijjah ada 12. Tapi dari 12 bulan itu ada bulan terbaik. Bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan. Kemudian juga dalam sehari itu ada 24 jam ya. Semua waktu itu baik. Tapi ada waktu yang terbaik. Itu waktu di sepertiga malam. Jadi dalam Islam itu hanya ada yang baik dan lebih baik. Tidak ada yang buruk gitu. Jadi jangan juga kita percaya misalnya, apalagi ini saya ini kan orang Jawa meskipun tidak bisa bahasa Jawa. Karena di orang Jawa itu ada kepercayaan kayak ini. Misalnya, tidak boleh dalam 1 tahun kakak beradik itu menikah gitu. Bagi ada petaka buruk, itu kita tidak boleh percaya kayak itu tuh. Sebagai orang Islam. Sudah berapa menit? Dikit lagi ya. Kemudian tadi kan hadis arba'in ini artinya 40 hadis karangan oleh Imam Nawawi. Mungkin kalau ada bapak ibu yang melihat yang saya kirim itu, mungkin melihatlah. Pak Yudis, ini kok hadisnya 42 bukan 40, katanya 40. Ya, jadi 40 yang maksud tuh sekitaran 40-an gitu. Berarti bukan berarti terpaku di 40 pas gitu, tapi 40-an. Ya Imam Nawawi mencatat sini ada 42 hadis yang bagi dia itu penting gitu. Karena Imam Nawawi itu ada alasan kenapa menulis 40 hadis. Karena di masa beliau tuh sudah banyak juga ulama-ulama yang menulis hadis-hadis. Ada 40 hadis tentang dasar-dasar agama, 40 hadis tentang jihad, 40 hadis tentang zuhud. Zuhud itu tidak mencintai dunia ya. Kemudian ada 40 hadis tentang akidah dan sebagainya macamnya itu. Dan Imam Nawawi merangkum hadis-hadis penting itu menjadi 40 itu. Jadi poin-poin penting dari setiap hadis dari akidah, jihad, zuhud dan sebagainya macamnya itu di 40 hadis karangan beliau ini gitu. Jadi itulah secara garis besar alasan Imam Nawawi memberi judul kitabnya atau buku ini judul Hadis Arba'in An-Nawawi. Ya, itu saja, demikian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Andika Yudhistira dari Homeschooling Jambi Preneur School, sekolah di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.